Agama Islam Hamdan Wali Lombok Timur. Alhamdulillah, Alamin, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di kampus IAIH Institut Agama Islam Hamdan Wali Lombok Timur dalam rangka mengikuti acara diklat karya tulis ilmiah. Dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengenal materi kita lebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, tak kenal maka kenalan. Sudah kenal maka asing kembali. Baik. Perkenalkan, nama beliau Bapak Firan Wijaya, SPDI MA. Alamat beliau Apitai, Kecamatan Pringgabaya. Tempat tanggal lahir Apitai 7 Maret. Nomor HP beliau mungkin bisa dicatat. 081 803 475 150. Riwayat pendidikan SD, SDN 1 Apitai, SMP atau MTR, MTR NW Apitai, MA Mu'alimin NW Anjani, dan S1 Institut Agama Islam Hamdan Wali Lombok Timur, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan perlu kita ketahui dan doakan bersama, beliau akan melanjutkan S3 beliau insyaallah. Riwayat organisasi Sekjen UKM Seni Budaya, Koordinator Pendidikan BEM Fakultas Tarbiyah, anggota Himah NW Komisariat IAIH, Sekjen IPNW Kecamatan Pringgabaya, Sekjen Pemuda NW Kecamatan Pringgabaya, anggota Humas PDNW Kabupaten Lombok Timur, Pembina IPNW Kecamatan Pringgabaya, dan Pembina UKM Seni Budaya. Baik, itulah kurikulum kita dari pemateri kita pada siang hari ini. Sebelum kita beranjak materi, alangkah lebih baiknya kami mengimbau kepada seluruh peserta agar memilih handphone supaya berjalan dengan hikmat materi kita pada siang hari ini. Dan kami mengimbau juga agar tidak merokok di dalam ruangan selama materi berlangsung. Sekian. Mari kita sama simak dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Cek sadar. Karena panitia juga masuk. Panitia yang bisa ikut. Mau jadi peserta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyur wahfaz wa ayyid tahdatal wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi Institut Agama Islam Hamdan Wali Lombok Timur, ini fakultas apa? Dakwah aja atau ada tarbiyah? Ada yang juga. Alhamdulillah. Berarti adik-adik masih haus dengan ilmu dan bersyukur adik-adik mahasiswa yang dari UNW Padang kampus 2 Anjani, ya, yang dari apa di Padang? Anjani bisa hadir
bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini. Saya apresiasi yang sangat luar biasa. Jarang-jarang ada mahasiswa luar yang ikut aktif di dalam acara DIH. Tetapi ini salah satu acara yang luar biasa untuk adik-adik kedepannya untuk menjadi mahasiswa yang produktif. Ya, jadi salah satu tugas kita sebagai mahasiswa itu memang harus produktif. Setiap hari harus hari-hari produktif. Berbau, bilang dulu, nulis. Kalau dia nulis, bisa nulis status sebenarnya. Ya, besok nulis buku, jurnal dan makalah atau karya tulis yang lainnya. Ya, adik-adik bisa baca? Bisa alhamdulillah. Baca apa? Baca status. Mudah-mudahan hari-hari adik-adik mahasiswa bisa membaca buku setiap harinya minimal 2-3 halaman, ya, atau 4 atau 5. Membau sedikit buku dibaca sejenak luar biasa. Itu sangat produktif sekali adik-adik mahasiswa. Kalau adik-adik setiap harinya itu bisa meluangkan waktu untuk membaca, ya. Karena salah satu kunci orang bisa menulis itu membaca. Kalau kita sudah banyak referensi bacaan, otomatis kosakata di otak kita itu banyak. Tetapi kalau bacaan kita sedikit, ya, tidak pernah membaca, malas baca, mustahil akan bisa menulis. Sulit sekali kalau kita mau menulis itu kalau tidak pernah membaca. Ya, sekelas Imam Al-Ghazali saja yang luar biasa keilmuannya, setiap hari, setiap malam sampai bukunya tidak sadar di atas dinding itu membaca rumus bakar. Saking nikmatnya dalam membaca. Ya, jadi harapan dia kalau adik-adik pengen menjadi seorang penulis harus banyak membaca. Percuma kita bisa jadi penulis tapi tidak pernah membaca. Ya, jadi harus banyak membaca. Mahasiswa itu harus banyak referensi. Referensi apa? Baca jurnal, baca skripsi dan lain sebagainya yang bernilai positif bagi adik-adik mahasiswa di kampus. Jadi adik-adik mahasiswa ini di kampus itu setiap semester itu wajib akan ditugaskan oleh dosen itu membuat suatu karya tulis ilmiah berupa makalah. Betul? Betul. Kadang-kadang kita dosen menyuruh mahasiswa ini juga membuat suatu karya tulis ilmiah berupa jurnal. Kita suruh mahasiswa itu cari jurnal dan kumpulkan dari satu dan direview. Jadi tugas individu mahasiswa. Saya pribadi dosen sering menyuruh mahasiswa mengumpulkan banyak jurnal dan disatukan menjadi suatu tulisan atau pemikiran mahasiswa menurut jurnal yang dibaca menjadi suatu review atau ringkasan yang sangat bagus menurut mereka, dan itu jadi suatu nilai yang saya nilai di dalam satu mata kuliah. Itu sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena nanti kalau adik-adik sudah semester atas, semester tua, akan disuruh membuat suatu karya tulis ilmiah skripsi. Itu beratus-ratus halaman. Ya, kalau jurnal masih 10 halaman, 15 halaman, paling banyak tuh 15, 17 jarang. Ya, jadi itu adik-adik. Kalau adik-adik pengen menjadi seorang penulis karya tulis ilmiah, baik itu makalah, jurnal,
maupun skripsi yang notabene tebal. Ya, adik-adik harus banyak mengumpulkan suatu referensi dari sekarang. Apa referensi itu? Salah satunya adalah buku. Buku sesuai bidang adik-adik mahasiswa. Buku itu harus sesuai dengan bidang keahlian adik-adik mahasiswa. Kalau adik-adik mahasiswa jurusannya pendidikan, harus koleksi buku pendidikan dan sebagainya. Kalau adik-adik mahasiswa jurusannya komunikasi dan atau dakwah, kumpulkan, cari buku-buku artikel-artikel tentang dakwah. Paham? Supaya apa yang saya sampaikan itu bisa adik-adik mengerti dasar orang yang menulis itu dulu. Ya, percuma dia ikut iklan berapa ribu kali, tetapi tidak bisa dipraktikkan. Ya, tidak bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia kampus. Ya, percuma kita ikut iklan karya tulis ilmiah, tetapi kita sebagai mahasiswa itu tidak pernah membaca, tidak pernah praktik menulis. Suruh bina makalah, suruh baca bina makalah, aku lewat presentasi. Nah, itu mahasiswa. Saya sudah pelajari itu, karena saya dosen psikologi. Saya di YIH itu dosen psikologi. Jurusan saya itu S2-nya bimbingan konseling Islam, BK. Kalau di sekolah itu guru BK. Saya guru BK di MA, Mualimin Edari. Kalau pagi saya jadi guru, siangnya jadi dosen, malamnya jadi suami dan bapak-bapak di rumah. Oke. Adik-adik sudah kenal saya, ya. Nama saya sudah tertera di layar monitor di depan. Itu nama lengkap saya Bulan Bidaya SPD MA. SPD itu saya dapatkan di YIH Nilotin di sini, alumni YIH angkatan 2015. Saya selesai wisuda 2015. Dan selesai wisuda S1, saya langsung terbang ke Yogyakarta, ke Jawa. Kenapa nggak di Lombok, Pak? Karena jurusan yang saya inginkan itu tidak ada di Lombok. Masih jarang. Apa itu? Bimbingan konseling Islam S2. Kalau BKI S1 itu banyak di Lombok. Di UIN Mataram pun ada. Sini di Hamzah, di Pancor juga ada. Tetapi S2-nya itu belum ada di Lombok. Makanya saya terbang ke Jawa, mengambil konsentrasi keilmuan bimbingan konseling Islam. Kenapa tidak sama mengambil PAI, Pak? Ceritanya panjang, sudah cerita ya. Sudah cukup waktunya. Ceritanya panjang, kenapa tidak ngambil PAI biar linear, ya? Karena kalau adik-adik pengen jadi dosen itu paling dilihat ijazah terakhir. Apa ijazah terakhirnya? Ini sudah DKI. Ya, linear itu nomor 2. Linear kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa ya alhamdulillah. Nah itu materi yang ingin saya sampaikan sekarang ini adalah karakteristik penulisan, ya, atau gaya bahasa di karya tulis ilmiah. Karena kita sebagai mahasiswa itu harus paham karakter karya tulis ilmiah, ya. Adik-adik harus paham bagaimana alur kita membuat suatu jurnal, alur bagaimana kita membuat suatu karya tulis ilmiah makalah. Beda-beda ya, karakternya beda-beda. Ada karakter yang kalem, ada karakter yang agak serem. Ya, kalian tulisnya. Ada juga karakter penulisan skripsi, beda lagi. Lebih panjang lagi di sana. Ya, jadi yang saya akan sampaikan di sini akan
sedikit saya akan singgung tentang bagaimana penulisan karya tulis ilmiah berbentuk jurnal. Tapi nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan dalam materi yang selanjutnya Ibu Yunita Nabila. Karena beliaulah yang nanti akan mengupas tentang jurnal. Tapi di sini akan saya ulas sedikit dasar bagaimana penampakan jurnal yang sesungguhnya. Yang penting adik-adik tahu, oh ini loh jurnal. Oh ini ya jurnal. Lihat tugas kita, oh ini jurnal. Arah volume, arah nomor, arah jurnal. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Apakah Anda sudah mendengar ungkapan ini? Sudah pernah mendengar? Coba dibaca. Jika Anda ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jikalau Anda ingin dikenal dunia, maka ini ungkapan yang sering adik-adik mungkin dengar di TikTok, di YouTube, di Facebook dan media-media online lainnya. Ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, kalau adik-adik pengen melihat atau mengenal orang di luar sana, atau di Amerika, atau di Jogja, atau di Surabaya maupun di Jakarta, harus banyak membaca, harus banyak baca artikel-artikel online. Dia foto kenal presiden, dia foto kenal baru kenal siapa dia, orang-orang terkenal di luar sana, Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya, Ibnu Sina, pakar-pakar yang lainnya. Itu dengan kita membaca bukunya, kita membaca buku. Kita kalau tidak pernah membaca buku, kita tidak pernah mengetahui, mengenal tokoh-tokoh orang di luar sana. Kemudian Tuhan membaca, ya, karena membacanya luar biasa. Membaca itu adalah jendela dunia. Kamu doang duit baca praktis itu buka jendela dunia. Dunia akan Anda kuasai kalau sudah banyak membaca. Serius ini, ya, serius. Jadi adik-adikku, kalau adik-adik pengen dikenal oleh orang luar, ya, harus banyak nulis. Baik itu nulis jurnal, lebih-lebih nulis buku kalau bisa. Saya alhamdulillah dari saya studi S2 itu saya sudah menulis buku sampai sekarang walaupun sudah menikah. Tetapi bedanya kita kalau sudah menikah itu susah membagi waktu untuk menulis karena terganggu oleh istri dan anak. Tetapi kalau kita masih muda, ya, masih banyak waktu luang yang kosong, ya, lainlah dengan dunia percintaan dan sebagainya, ya, yang belum punya pacar masih fresh kepalanya untuk mengingat yang namanya karya tulis. Kalau adik-adik dari sekarang ada niat untuk menulis, silahkan dari sekarang persiapkan diri. Persiapkan diri dalam artian harus kumpulkan banyak-banyak referensi. Namun tuang duit buku dijulur, buku di kos banyak, dengan sendirinya kita akan pengen membaca. Ya, jadi dia kepelit beli buku ada. Ini uang tersuruh beli buku 20 mahal. Ya, suruh beli buku selain mahal sekali buku itu. Padahal buku itu adalah salah satu ilmu yang sangat mahal di dalam buku itu. Sampai berdarah-darah orang menulis, sakit-sakitan. Ya,
Nah, saya tulis buku ada pengantar bimbingan konseling pribadi sosial itu sampai saya sakit-sakitan. Saya sakit menulis buku buku saya yang ketiga. Kebetulan saya sendiri yang nulis. Buku saya yang ketiga itu sampai sakit saya. Saking luar biasa begadang setiap malam. Karena saya bisa fokus menulis itu di sepertiga malam. Karena saya menulis buku ketiga ini situasinya sudah mempunyai anak dan istri. Sulit untuk membagi. Saya bisa nulis itu kalau sudah istri, anak sudah tidur. Saya nyesel dulu pas masih belajar dan nulis banyak. Sekarang terlintas kenapa saya banyak nulis jurnal. Karena alhamdulillah dari muallim saya orangnya senang membaca dari muallim. S1 pun begitu. Kalau tidak ada buku yang saya cari di perpus, saya cari di Mataram, Erlangga Mataram. Dulu pas saya S1 di sini, saking senangnya saya shopping yang namanya buku. Saya dikasih uang sama orang tua saya, paling saya sisihkan untuk membeli buku mana-mana sedikit. Dan dikasih uang belajar. Karena itu sudah tertanam di dalam diri saya pas saya masih SMA. SMA pun alhamdulillah buku saya lumayan banyak, walaupun saya belum menjadi mahasiswa. Terus saya orangnya kalau membeli buku itu tidak pelit. N100 haji itu mahal. Karena di dalam buku itu mungkin nanti kita paham suatu keilmuan yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini pelit beli buku aja. Intinya jangan pelit beli buku. Sisihkan uang jajan untuk beli buku minimal sedikit per bulan. Boleh baru sedikit per bulan. Satu buku satu bulan. Boleh baru 5 buku sebulan luar biasa. Suke. Ya, jadi itu saya pribadi. Ini pengalaman, mungkin bisa jadi motivasi. Dan buku yang saya beli itu, kalau belum habis saya baca, saya tinggal kemanapun saya pergi, saya bawa. Sekolah saya bawa. Kalau saya jadi tidak bawa. Nanti basah, ya. Sebelum saya tidur di kos saya baca, ngantuk saya tidur. Nanti jam 12 bangun baca. Habis dari wudhu baca. Orang terus. Saya dari SMA sudah mondok. Saya mondok diajari sampai saya selesai S1 sudah mondok. 7 tahun saya diajari. Alhamdulillah saya selesai tepat waktu kuliah. Bisa dibilang cepat karena yang namanya YIH itu harus nunggu teman-teman yang agak lewat. Kalau kita yang agak gesit sedikit, ngantri, nunggu lah istilahnya, nunggu teman-teman yang lain baru bisa wisuda bareng-bareng. Tapi kalau di kampus luar, siapa cepat dia dapat. Ya, kalau di luar, kalau di Mataram, di Unram, di Jogja, kalau adik-adik gesit cepat sudah. Saya S2-nya kurang 2 tahun. Normalnya 2 tahun. Saya kejar 1,5 tahun, tetapi saya penelitiannya di Lombok. Selesai penelitian saya mendaki Gunung Rinjani. Akhirnya 2 bulan molor. Itu saya. Makanya turun dari Rinjani, saya sadar, data saya sudah nganggur, lama data saya. Akhirnya saya pergi ke Jogja, gawe langsung 1 minggu konsul ACC. 1 kali konsul bimbingan tesis, langsung ACC. Karena setiap hari saya kerjakan.
Karena dunia saya di kampus itu kampus kos perpus, kampus kos perpus. Kalau libur lah lama betul. Itu saya dari itu. Ya, nggak tahu ada yang lain. Mungkin banyak main-main, banyak refreshing, ya kan? Tapi kalau kita sebagai mahasiswa harus banyak ke perpus, harus banyak membaca di perpus. Kalau tidak ada buku yang adik-adik temukan di perpus, mana-mana, nah belilah. Gitu lah. Oke, siap ya? Kita lanjut ke slide yang ketiga. Jadi di sini kita berbicara tentang apa itu karya tulis ilmiah. Ya, jadi adik-adik di pikiran adik-adik itu nanti karya tulis ilmiah itu seperti apa sih? Ya, jadi harus kita ketahui apa itu karya tulis ilmiah. Kita bilang. Jadi karya tulis ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan. Kita amati dulu. Kalau mau menulis itu harus diamati. Ya, peninjauan, ditinjau dulu. Apa yang harus ada di tulis itu ditinjau dulu, diamati, diteliti dalam bidang tertentu sesuai kapasitas keilmuan adik-adik. Jadi sok-sok menulis apa sih dede doang, tapi harus adik-adik pikirkan apa yang harus adik-adik mau tulis. Ya, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan sesuai dengan kebenaran dan keilmiahannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu karya tulis ilmiah. Ya, kalau kita sudah menulis suatu makalah, suatu jurnal ataupun suatu skripsi, harus kita berani mempertanggungjawabkan. Karena kita yang membuat, kita teliti, kita yang nulis. Ya, kalau orang yang nulis susah. Kita yang bertanggungjawabkan orang tulis susah. Tetapi kalau dari judul, dari latar belakang masalah sampai daftar pustaka kita yang buat, insya Allah ada bisa bertanggungjawabkan. Karena setiap paragraf, setiap kalimat yang ada di dalam karya tulis ilmiah itu adalah bahasa kita sendiri, bahasa buku yang kita baca. Kalau bahasa yang dari orang dan kita taruh di tulisan itu adalah kutipan ulasan atau analisis kita. Banyak pengertian yang kita baca di dalam sebuah buku dan bisa kita analisis menurut kita pribadi. Bisa kita bahasakan sendiri pengertian itu. Itu yang bagus. Menurut saya itu baru penulis yang luar biasa. Kalau kita sudah bisa menganalisis pengertian atau definisi dari orang atau yang adik-adik baca di buku dan adik-adik simpulkan di bawah dengan bahasa sendiri, itu yang bagus. Kalau kita presentasi pasti itu oke. Pasti adik-adik kuasai materi itu. Kalau adik-adik bisa menganalisis suatu permasalahan yang adik-adik sudah baca, itu karya tulis ilmiah yang sebenarnya. Jadi adik-adik teliti dulu apa yang harus adik-adik tulis. Ya, adik-adik harus pengamatan, amati dulu apa yang tulisannya bagus, apa judul yang harus adik-adik pengen tulis, itu harus dipikirkan matang-matang dulu. Ya, jangan sok-sok menulis. Apa yang bisa dibuka? Panas. Oke. Banyak?
Kita lanjut karya itu pengertian karya tulis ilmiah. Paham ya? Di sini. Oke. Nah, kita masuk di karakteristik karya tulis ilmiah. Adik-adik pernah membaca jurnal? Sudah pernah lihat jurnal? Pernah? Pernah lihat jurnal? Pernah ya? Di jurnal itu ada abstrak namanya ya. Tahu abstrak? Nah, kalau di makalah itu tidak ada abstrak. Ya, itu bedanya jurnal dengan makalah. Yang pertama di karakter karya tulis ilmiah itu, yang pertama itu kita mengacu pada sebuah teori. Kita sudah mempunyai gagasan teori. Artinya karya ilmiah itu wajib memiliki sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir mahasiswa, atau yang disebut dengan kerangka pemikiran, kerangka berpikir, istilahnya teori itu, landasan berpikir atau kerangka berpikir, atau acuan dalam pembahasan suatu masalah yang kita angkat di dalam jurnal atau penelitian kita. Ya, itu mengacu pada teori. Teori itu banyak sekali, ya banyak, bisa ada di Google. Ada teori yang sesuai dengan keilmuan adik-adik, tentang pendidikan banyak, tentang komunikasi dakwah juga banyak, yang sesuai dengan apa yang adik-adik angkat sebagai judul di dalam karya tulis ilmiah. Ya, jadi harus sinkron teori kerangka berpikir itu dengan judul jurnal atau judul skripsi atau makalah dalam bagian teori. Jurnal kebanyakan pakai kerangka teori atau landasan berpikir, atau skripsi lah. Skripsi itu wajib punya teori, acuan teori, landasan berpikir kita. Ya, jadi yang pertama ini kenapa saya sangat bilang penting, karena teori ini kita jadikan sebagai landasan berpikir kita sebagai penulis. Ya, paham kan? Paham, tapi ini paham nggak? Paham nggak? Teori ini adalah landasan kita sebagai penulis itu, kerangka berpikir kita sesuai judul yang kita angkat di dalam skripsi atau jurnal itu. Ya, kalau sosial cari teori sosial, kalau pendidikan cari teori pendidikan yang berbau-bau pendidikan. Kalau tentang ekonomi dan lain sebagainya, cari tentang teori-teori ekonomi, banyak share di Google kebanyakan teori, Bandura dan sebagainya. Teorinya Ibn al-Jabiri tentang filsafat Islam, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah kerangka karya tulis ilmiah itu berdasarkan fakta. Ya, ini sok-sok nulis benar fakta, sok-sok benar doang. Harus ada fakta yang kita teliti, harus ada orangnya, harus ada tempatnya, yang tempat kita meneliti. Karena fakta itu adalah informasi dalam kerangka ilmiah, selalu apa adanya, dan itu sangat harus konkret.
Ya, harus konkret terjadi. Itu harus konkret, faktanya harus konkret, harus apa adanya. Apa sih kita tempat kita meneliti itu harus apa adanya. Jadi sepindah-pindah, jadi terpindah-pindah. Ya, itu yang kedua. Berdasarkan fakta. Harus fakta, harus apa adanya di lapangan. Dan yang ketiga harus logis. Kenapa dia harus logis? Artinya setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri atau diselidiki dan usut alasan-alasannya harus rasional dan dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Itu harus logis, harus mengerti dengan, harus paham apa yang tertulis oleh orang. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah objektif. Ini objektif ini artinya dalam kerangka ilmiah semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, tidak nyata, real, senantiasa faktual dan apa adanya. Apa adanya sudah kita tulis di dalam saya tulis. Jadi tidak boleh kita buat ngarang-ngarang. Harus objektif. Harus objektif. Apa itu objektif? Apa adanya. Apa sih kita yang tulis? Apa yang dengan kita wawancarai itu yang kita tulis. Jangan kita buat-buat sendiri. Karena di dalam penelitian itu harus ada wawancara. Ya, kita harus wawancari orang. Dan apa yang disampaikan oleh kita yang lawan kita wawancara itu yang sebagai acuan kita dalam menulis. Tidak boleh kita buat-buat ucapan orang. Itu yang diucapkan, itu yang kita tulis. Di desa ini, contoh, di desa ini pemudanya sangat kreatif. Ya, jangan bilang di desa ini pemudanya malas-malas. Salah besar dalam penulisan. Kalau orang yang kita lawan wawancara itu bilang pemuda di desa ini sangat objektif atau sangat kreatif di dalam membuat suatu karya, suatu acara dan sebagainya. Itu yang kita tulis di dalam penelitian kita. Jangan kita arang-arang. Itu harus objektif. Dan selanjutnya harus sistematis. Sistematis ini dalam artian kita sebagai penulis itu atau penyaji maupun pembahasan dalam kerangka ilmiah disajikan secara rutin atau teratur, ya, teratur kronologis sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Terus untuk tertibnya kita sebagai penulis itu kita harus perhatikan, ya, kita harus perhatikan sistematika penulisan yang dibuat oleh orang yang membuat karya tulisnya. Karena di dalam jurnal itu ada sistematika penulisan beda-beda. Setiap jurnal kampus lain beda. Ada jurnal kampus UI Mataram dengan YIH itu beda-beda. Ya, sistematika penulisannya beda-beda. Harus kita sesuaikan dengan sistematika penulisan yang tepat kita mau masukkan jurnal. Atau skripsi itu ada pedomannya dan juga jurnal itu ada sistematika penulisan jurnal. Di website itu beda-beda sistematika penulisannya. Jadi MCQ doang harus kita pelajari semua, ya, itu sistematis. Sahih atau valid itu harus sahih. Data yang kita dapat di lapangan itu harus valid, sahih, ya, tidak boleh kita buat-buat atau karang-karang, sesuai yang ada di lapangan, harus valid.
Karena setiap data yang kita ambil atau kita dapatkan di dalam lokasi penelitian itu harus kita tuangkan dalam tulisan kita, harus valid, betul-betul dari sumber yang terpercaya. Ya, itu harus valid. Yang selanjutnya jelas dan tuntas. Ya, harus jelas. Maksud kita menulis itu harus jelas dan harus tuntas. Ini sepelong-pelong nulis. Ya, nulis makalah sampai bab segi D 40 bab ini. Jelas jadi. Jadi kalau buat jurnal harus sampai tuntas saja. Dari judul sampai daftar pustaka. Ini anak buat jurnal, judulnya doang. Ini anak daftar pustaka. Mana daftar pustakanya lupa Pak. Harus lengkap sampai tuntas, sampai daftar pustaka. Ya, karena setiap karya tulis ilmiah itu wajib ada daftar pustaka. Bedanya di dalam daftar isi. Di jurnal ada daftar isi. Ya, kalau di skripsi baru ada daftar isi. Makalah ada daftar isinya. Kalau jurnal, di jurnal ada daftar isi. Dua jurnal di dalam daftar isi. Ada daftar isi jurnal? Ada. Kalau daftar pustaka wajib ada. Makanya harus tuntas. Dari judul sampai daftar pustaka harus ada. Dari judul, dari abstrak, ya, pendahuluan, metodologi penelitiannya harus ada, pembahasan dan hasil penelitian harus ada, kesimpulan dan daftar pustaka harus ada. Di dalam jurnal itu harus namanya jelas dan tuntas. Lengkap, ya, baru itu jurnal perfect. Dan sepeleng-peleng, ya, harus tulis, harus tuntas. Jadi itu adik-adikku. Dan yang selanjutnya bahasanya harus baku. Apa baku? Sesuai dengan ide yang ada di bahasa kamus Indonesia yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Kalau kalau adik-adik menulis di dalam sebuah karya tulis ilmiah jurnal, ya, ada kata-kata atau kalimat ilmiah yang banyak orang tidak mengerti, ya, banyak kita melihat di jurnal itu atau di makalah itu kalimat-kalimat ilmiah, kayak apa artinya implementasi. Ya, implementasi itu adalah suatu pelaksanaan. Ya, jadi harus dijelaskan di dalam catatan kaki di bawah. Jelasin ya apa arti kalimat-kalimat ilmiah yang ada di tulisan kita di footnote atau di catatan kaki di bawah. Jelasin ini maksudnya ini, harus di footnote supaya orang yang membaca tulisan kita itu mengerti maksud apa yang ada di tulisan kita. Ya, selanjutnya tulisan sesuai dengan aturan standar nasional. Jadi setiap tulisan karya tulis ilmiah itu harus berstandar nasional. Jadi semuanya karya tulis ilmiah itu mengacu ke standar nasional penulisan karya tulis ilmiah. Semuanya jurnal, makalah, novel, buku, skripsi maupun tesis maupun disertasi itu standarnya harus nasional. Adik-adik kalau mau internasional itu harus bahasa Inggris. Itu nasional aja dulu, jangan internasional, agak susah. Ya, standarnya nasional aja gitu. Ya, kalau adik-adik masih S1, standarnya nasional aja dulu, biar tidak bingung. Ya, karena kalau standar internasional itu beda lagi, cakupannya lebih luas lagi. Tapi kalau standar nasional itu ya kayak kita menulis makalah yang biasa-biasa di kampus. Standar nasional, buat jurnal standar nasional ya sesuai dengan di sini di kampus kita dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut. Ini jam berapa? Saya banyak sekali ngomong.
Hah? Sejam. Jam 12. Ini jam 12 ya. Ya, saya singkat-singkat aja ya dari itu ya. Intinya ini saja dan kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ciri-ciri ini ada sebuah ciri-ciri sebuah karya ilmiah itu dapat dikaji dari minimal 4 aspek. Ya, 4 aspek itu ciri-ciri kita bisa menilai itu karya tulis ilmiah. Yang pertama struktur sajian, ya, atau sering kita dengar struktur kajian. Kajiannya, kalau makalah itu beda-beda. Yang saya sudah sebutkan tadi, struktur kajian itu komponennya itu substansi, sikap penulis, serta pengguna bahasa. Itu yang 4 kolom ini, komponen dan substansinya, sikap penulis, penggunaan bahasa harus ilmiah. Jadi adik-adik harus paham alur struktur kajian makalah, harus tahu struktur kajian jurnal, karena itu beda-beda ya, tidak bisa disamakan. Tidak mau pada jurnal baca makalah beda ada strukturnya, kajiannya, komponen dan substansinya beda, sikap penulis harus konsisten ya. Kalau dia memakai footnote, harus footnote semua, jangan ada bagi dot, harus konsisten ya. Kita sebagai penulis itu harus sikapnya harus konsisten. Kalau disuruh padinot semua, kalau disuruh footnote harus semuanya pun harus konsisten. Dan selanjutnya penggunaan bahasa harus ilmiah. Di dalam kita menulis karya tulisnya harus ilmiah. Jadi bahasa sasa, tulis karya tulisnya jadi bahasa sasa. Dia ngerti dengan Jawa, dia ngerti bahasa sasa. Dan seterusnya dan sebagainya. Kita masuk ke struktur teks dalam karya tulisnya jurnal. Ya, di dalam jurnal itu ada judul pertama. Ini jurnal, ada dia bukan makalah. Tapi kan jurnal. Jurnal itu pertama judul. Harus ada judulnya. Beda judul di jurnal. Harus ada judulnya. Judul ini merupakan nama yang merumuskan dengan singkatan masalah yang ditulis. Judul harus dirumuskan dengan jelas, singkat, relevan, dengan isi tulisan tetapi tidak terlalu provokatif. Jadi terlalu provokatif dalam menulis judul. Jamak-jamak. Yang penting judul kita itu mengena dengan apa yang kita mau tulis. Ya, jamak-jamak. Jadi buat judul yang sesuai apa istilahnya, membuat orang bersiap. Artinya provokatif itu membanding-bandingkan dengan satu dengan lainnya. Jangan membuat judul yang terlalu membuat gaduh. Ya, jadi buatlah judul yang dalam, tapi oke lah, bisa dimengerti. Di jurnal itu ada abstrak ya, itu wajib ada abstrak. Tulisan abstrak ini harus pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Inggrisnya, ada juga pakai bahasa Inggris. Biasanya kalau di jurnal itu abstrak itu panjang tulisan atau katanya itu 250 sampai 300 kata. Ya, paham maksudnya 250 sampai 300 kata. Abstraknya sudah belum aja sampai di bawah. Lihat di bawah kiri lagi di sini. Nanti saya lihatkan. Itu harus 250 sampai 300 kata. Dan hanya menggunakan satu paragraf. Skip paragraf.
Jadi dilarang alinea baru, maksudnya itu. Nggak pakai alinea baru, alinea abstrak itu. Lurus sudah. Satu paragraf. Dan kebanyakan di karya tulisnya itu memakai jenis penulisan semi-roman dan 12 font, dan abstrak itu berisikan tentang apa? Tujuan dan ruang lingkup penelitian. Biasanya di sana di abstrak itu ada metode penelitian yang digunakan dan temuan penelitian atau kesimpulan. Singkat, padat, dan jelas. Abstrak itu. Dan sesuai harus sedikit halaman bergaul yang sedikit. Selanjutnya di bawah abstrak itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang masalah yang kita angkat dalam permasalahan sesuai dengan judul. Pengantar menulis jurnal ini dilengkapi dengan tujuan dan manfaatnya yang diperlukan. Jadi di latar belakang masalah itu kita banyak menganalisis tulisan-tulisan orang itu, bahasa-bahasa kita di latar belakang masalah ini. Ya, banyak kita memberikan ide yang cemerlang. Kalau saya itu sebagai dosen penguji skripsi itu paling banyak membaca abstrak dan latar belakang masalah. Karena di sana di latar belakang masalah itu banyak ide-ide penulis yang cemerlang. Karena di sana banyak bahasa sendirinya, bahasa penulis yang dipakai. Hasil bacaannya di latar belakang masalah. Ya, tanpa mengutip bahasa-bahasa orang. Boleh mengutip bahasa orang, tetapi harus dianalisis dengan bahasa sendiri. Itu yang di pendahuluan pertama. Dan setelah pendahuluan biasanya ada metode penelitian. Jadi di jurnal itu harus ada metode penelitian. Biasa metode penelitian itu kualitatif, kuantitatif, ya, ada daftar pustaka. Itu yang kebanyakan dipakai oleh penulis di dalam membuat metode itu paling yang 3 ini. Namun dia dari kualitatif, kuantitatif. Namun dia dari kuantitatif, mana-mana daftar pustaka. Namun apa peneliti terjun ke lapangan pasti daftar pustaka. Ya, jadi kalau kita sebagai penulis itu kalau malas terjun ke lapangan, pakai aja daftar pustaka, kajian pustaka. Karena kajian pustaka itu harus banyak membaca buku. Kita ambil dari buku-buku semua penelitian terdahulu. Itu kajian pustaka ya. Kalau kualitatif, kuantitatif kebanyakan terjun ke lapangan. Wawancara, ke lapangan, tempat kita penelitian. Itu biasanya metode penelitian yang kita pakai. Selanjutnya pembahasan atau buku karangan. Pembahasan ini sesuai dengan judul jurnal yang kita angkat. Pembahasan harus diisikan dengan bersama pembahasannya. Saya singkat. Selanjutnya biasanya setelah pembahasan dan hasil penelitian itu, biasanya di jurnal itu ada kesimpulan. Ya, ada kesimpulan. Kesimpulan ini ya bahasa-bahasa sendiri lah, dibahasakan sendiri kesimpulan. Dan selanjutnya di jurnal itu ada daftar terakhir. Nah, di sini saya sedikit tulis contoh-contoh penulisan catatan kaki atau footnote. Mungkin adik-adik banyak yang belum bisa menulis catatan kaki footnote. Boleh kita? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Masih jelas. Jelas deh? Benar? Masih jelas. Aneh kebajuan. Nggak bisa. Nggak bisa. Terang cahaya mungkin berdoanya lama.
Coba kalau di gelap ya, itu jelas. Ya, jadi di dalam penulisan catatan kaki atau pulpen itu, yang pertama itu ada penulis biasanya. Penulis judul, tempat terbit, tahun terbit, halaman. Itu catatan kaki atau pulpen. Sayang sekali kalau tadi lihat ini harus lihat. Ya, ini penting sekali catatan kaki ini. Banyak mahasiswa yang masih belum bisa menulis footnote. Seandainya di sana mungkin agak terang. Bisa dilihat sedikit-sedikit tapi ada bisa ya. Karena saya rasa ini sangat-sangat penting itu ada mahasiswa. Penting. Untuk jadi di grup peserta. Cek. Lupa. Cek. Nah, jadi di dalam kita menulis catatan kaki itu harus diperhatikan dan juga ya banyak mahasiswa nanti saya ambil sedikit. Ketik. Cek kalau Tidak. jadi catatan kaki itu biasa kita pakai di tulis makalah, tulis jurnal, wajib ada. Ya, karena itu adik-adik itu harus pintar, harus bisa tulis footnote. Banyak mahasiswa yang saya lihat di dalam menulis makalah itu masih banyak yang keliru dalam tulisan catatan kaki. Cek. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa banyak sekali yang belum paham tentang bagaimana penulisan kalian catatan kaki atau footnote. Ya, jadi footnote ini adalah penguat kita di dalam kita menulis karya tulis ilmiah. Sesuai dengan tahu sumber kalimat itu. Buku mana, di buku kah, di jurnal kah, atau di internet dan lain sebagainya. Harus jelas, ya, karena makalah itu bisa kuat, bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik kalau ada sumbernya. Kalau ada sumbernya, gimana kita lihat sumber? Ya, catatan kaki atau footnote. Ya, biasanya kita sebagai dosen atau penguji itu pasti melihat catatan kaki di bawah dari mana sumbernya tulisan ini. Ya, oleh karena itu kalau adik-adik pengen menulis itu harus tahu siapa yang menulis, apa judul bukunya, apa judul jurnalnya, dan kapan dia terbit, di mana terbitnya, halaman berapa sih dia kutip di dalam bab itu. Itu wajib harus ditulis di dalam footnote. Ya, karena penulisan footnote buku, jurnal, internet itu beda-beda, tidak sama. Kalau di jurnal itu paling nanti penambahan volume dan nomor di sana. Volume berapa, volume 1 atau volume 2, nomor berapa, nomor 2. Biasanya di jurnal itu ada volumenya di sana. Dan nama jurnal. Dan kalau mengutip di internet pasti ada nanti website di internet itu siapa yang menulis makalah di website itu, ya, website. Coba tutup berdiri satu bawah nih, tetap Itu coba jangan tarik tuh. jangan biasa cahayanya nggak bisa diterangin sih, nggak bisa.
Udah maksimal ya. Ya, background dari cahaya juga Bisa dengan tapi nggak bisa kita ubah lagi. Ubah lagi. tulis di luar. Jadi lihat karena cahaya terlalu terang. Kalau kita di ruangan yang gelap dan berasi mungkin terang. Ini hasil alami yang luar biasa nih. Ya. Selanjutnya contoh penulisan data pustaka. Ini yang banyak jadi persoalan mahasiswa, dilema mahasiswa. Pak, gimana cara menulis data pustaka? Bisa deh Pak. Ya, daftar pustaka ini harus kita pahami. Kalau di footnote itu Pirat Wijaya, kalau di daftar pustaka harus dibalik namanya Wijaya Pirat. Paham? Kalau di footnote di catatan kaki itu, kalau penulis buku itu namanya Pirat Wijaya, ya. Tetapi kalau di daftar pustaka namanya itu harus dibalik. Wijaya, Pirat. Tiga kata. Nah, Kalau namanya tiga kata. kenapa? Kalau namanya tiga kata. Tetap di akhir itu yang pertama. Misal Firman Hadi Wijaya, Wijaya Firman Hadi. Firman Hadi. Jaya kok. Ya, paham? Kalau ada juga yang bertanya, kalau penulis buku itu lebih dari 2, 3 orang penulis, atau 5 penulis buku, atau 8 penulis buku, cukup penulis pertama yang dicantumkan. Pirat Wijaya. Kalau di footnote itu Pirat Wijaya, Dikata. Ya. Tetapi kalau di daftar pustaka itu nanti Wijaya, Pirat, Dikata. Paham? Paham ya? Tidak ada gelar. Tidak boleh pakai gelar. Haji, DRS, doktor. Biasanya kalau di karya tulisnya itu gelar itu dihilangkan. Tetapi banyak saya lihat di jurnal itu ada yang pakai gelar. Tapi yang saya ketahui kebanyakan jurnal itu gelar haji, gelar SPDIMA itu dihilangkan. Cukup nama. Itu dia ada itu. Ya. Artikel jurnal itu ada lagi kuliah Nasri kata gitu ya. Nasri kuliah lupa dibalik lagi. Ya, asli namanya kuliah Nasri, Pak, kuliah Nasri. Tetapi kalau di daftar pustaka Nasri, ya. Kalau judul jurnalnya jangan dibalik. Nah, itu kan judulnya. Cuma namanya saja yang dibalik. Jangan semuanya dibalik. Ya, judulnya sampai dibalik semua. Bingung kan? Apa judulnya? Dan selanjutnya. Dan selanjutnya terima kasih. Dan mohon maaf. Jadi ada di mahasiswa, saya sedikit mengulas tentang jurnal. Ya, jadi di dalam materi saya ini sebenarnya saya berbicara tentang karakteristik penulisan karya tulis ilmiah. Bagaimana karakter penulisan jurnal, bagaimana karakter penulisan makalah, bagaimana karakter penulisan skripsi, disertasi dan tesis. Ya, karena karakter yang lain itu beda-beda. Ya, dan gaya bahasanya beda-beda. Tergantung level jurnalnya, level studinya. Karena kalau S1 itu karakter penulisan skripsi itu masihlah standar. Tetapi karakter penulisan tesis S2 itu macam-macam.
harus banyak analisis bahasa kita di sana. Kalau mengutip bahasa buku itu plagiat. Merah deh. Ya, kalau di kampus dalam kampus-kampus hebat di luar sana, masuk file tesis kita atau skripsi kita masuk di aplikasi plagiat namanya. Kalau lebih 70% plagiatnya belum bisa presentasi makalah, belum bisa diujikan tesisnya. Tapi kalau masih 50 plagiat, yang 50-nya aman, masih bisa toleransi, bisa diujikan, bisa dipresentasikan makalahnya. Karena S1 di Jogja itu semuanya masuk makalah plagiatnya. Tapi kalau dilihat di sini alhamdulillah belum. Ya, masih aman. Kalau di Lombok masih aman lah. Di Anjani ini belum ada sistematika penulisan yang masuk plagiat yang persen. Tapi lama kelamaan nanti akan kita ke sana. Pasti ada. Ya, mungkin nanti di skripsi mungkin kita pakai itu di angkatan adik-adik mahasiswa. Kalau kurang, kalau lebih 50% plagiatnya belum bisa diujikan. Harus minimal 50%. Baru bisa diujikan. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf karena yang juga masih proses pembelajaran. Kalau adik-adik bisa mau lihat tulisan saya, bisa buka Google Scholar saya. Tulis saja Pirat Wijaya. Nanti tulisan jurnal saya banyak di sana. Ada mungkin 15 atau 17 jurnal. Kalau tidak salah. Lalu tidak pernah saya hitung. Kalau ini indeks Sinta di Fakultas Dakwah. Saya nomor pertama yang sering menulis. Pak Abdillah nomor 2. Ini apa namanya, dosen yang setiap semester itu setiap tulis pasti terlihat di Sinta. Nah, ini Pak Gufron, Pak Dekan, Bu Yunita, Muhammad Zain Fajri. Ini Fakultas Dakwah. Saya paling atas yang sering menulis yang pertama. Ini tidak boleh, langsung online, langsung pusat. Ini Sinta, saya buka Sinta. Ini Sinta online. Kalau di institut, ruang lingkup institut, saya nomor 3. Ada dosen Fakultas Tarbiyah nomor pertama, Pak Zainul Arifin namanya. Itu yang pertama. Terus Pak Ulian Nasri nomor 2, nomor 3 Pak Pirat Wijaya. Institut Agama Islam Bangsa Nabi di Lombok Timur. Yang bisa buka ini kayaknya. Kalau adik-adik bisa lihat karangan tulisan saya ini di Perpustakaan Nasional. Ini nama saya. Ada tulisan buku saya buku aja ini. Ini bisa dilihat, pengantar bimbingan konseling pribadi sosial, itu buku saya. Itu sudah ber-SBM. Dan ini dasar-dasar bimbingan konseling pelajar di sekolah. Itu buku saya juga, tapi tidak sendirian saya nulis. Ada teman saya. Ada psikologi dan tata kelola dosa, Sabta Sila dan modernitas kehidupan di abad milenial. Ini di sini saya editor. Itu editor Pirat Wijaya. Nuliskah khutbah Jumat populer menebar ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ini 2023 kemarin terbit khutbah Jumat. Buku khutbah Jumat. Dan banyak sekali. Dan kalau adik-adik bisa
waktunya mungkin sudah tidak cukup. Nanti kita banyak diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak materi yang memberikan kita materi pada siang hari ini. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Ini akan menjadi modal kita ketika nanti ingin menulis jurnal. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan yang masih menjanggal kepalanya, mungkin nanti ditanyakan langsung kepada pemateri. Baik, kami memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, satu dari perempuan dan satu dari laki-laki. Baik, silakan yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Yang laki mana? Ada yang laki? Saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di penulisan daftar pustaka pada jurnal sama makalah beda itu sama. Soalnya tadi di daftar pustaka yang di sini bilangnya penulis baru judul, terus tempat terbit, tahun terbit gitu. Kalau yang pernah kita pelajari di bahasa Indonesia yang untuk penulisan karya ilmiah juga bilang setelah menulis itu baru tahun terbit, terus judul apakah beda? Ya, pertanyaannya sangat luar biasa, adik-adikku, mahasiswa. Jadi di dalam kita membuat daftar pustaka, jadi di dalam daftar pustaka itu lebih khusus di makalah, ya. Makalah ini banyak modelnya, banyak sistem penulisannya. Ada tahunnya di akhir, ada tahunnya setelah penulis. Ya, jadi pengalaman yang sebagai pembaca, ya, yang sering membaca makalah dan baca jurnal maupun baca buku, ada beberapa sistematika penulisan nasional yang pernah saya baca di Jogja dan pernah saya ikut seminarnya, bahwa di dalam penulisan daftar pustaka itu fleksibel. Artinya fleksibel itu tidak diberatkan harus tahunnya setelah penulis dan tahunnya di akhir. Jadi tergantung kita sebagai penulis itu melihat di dalam makalah itu kita dianjurkan oleh dosen itu dipakai di akhir atau di setelah penulis. Karena beda-beda dosen keilmuannya. Ya, jadi tidak masalah ya, itu tidak ada yang salah. Yang setelah penulis benar dan di akhir juga betul. Ya, tidak salah. Karena itu sering kita lihat lah di banyak karya tulis ilmiah. Kalau kebanyakan yang saya lihat itu pasti di buku maupun di jurnal itu kebanyakan di akhir tahunnya ditulis di akhir setelah setelah gimana terbitnya dan tahun terbitnya apa biasanya. Itu ya, tidak ada yang salah, itu semuanya benar. Ya, tergantung di mana kampus yang tempat kita nulis jurnal, di mana sistematika penulisannya. Kalau disuruh setelah penulis, taruh setelah penulis. Tergantung tempat kita mau memasukkan jurnal. Karena sistematika penulisan jurnal itu beda-beda. Ada di daftar pustaka penulisan jurnal di UIN di Jogja itu di akhir tempat tahun terbitnya. Tapi kalau di Unra, Mataram, kebanyakan saya lihat kalau kampus-kampus negeri, kebanyakan itu setelah penulis tahun terbitnya. Kebanyakan.
beda-beda. Tapi itu tetap dirinya boleh saja, ya tidak masalah. Beda dengan laporan dari pihak polisi, boleh saja. Tergantung sistematika penulisan tempat kita memasukkan jurnal maupun skripsi sesuai dengan pedoman. Oke, itu ya tidak ada masalah, boleh saja. Ya di akhir juga boleh. Hanya di kampus di sini dilihat, kalau saya lihat mahasiswa menulis daftar pustaka di akhir tahun, di tahunnya tidak saya kita ditaruh di setelah penulis juga tidak saya coret karena itu sama-sama betul sama-sama ya, kecuali tidak ada tahun terbitnya baru dipertanyakan ini tahun berapa. Kalau ada ya yang diperhatikan wajib harus ada tahun terbit, siapa penulisnya, judulnya apa ya. Kalau jurnal itu harus ada volume nomornya yang saya sebutkan tadi. Oke, itu paham ya? Ada yang lain? Selanjutnya, Yang lagi mana? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin menanyakan terutama kebingungan dalam penulisan ini adalah sulit untuk membedakan antara abstrak dengan kesimpulan. Terus yang kedua itu adalah kalau dia nggak salah dengar tadi dalam penulisan jurnal sistematika dalam setiap kampus itu berbeda. Kira-kira apa perbedaannya ini? Kalau dalam setiap sistematika penulisan jurnal dalam setiap kampus itu juga bisa berbeda-beda. Kira-kira apa nanti juga perbedaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita sering membuka link jurnal di kampus-kampus lain, karena kampus negeri dan kampus swasta itu sistematika penulisan itu beda. Kalau di kampus negeri itu kebanyakan penulisan karya tulis ilmiahnya itu skripsi, disertasi, jurnal kebanyakan pakai body note. Kalau ada body note yang di akhir kalimat, yang cuma nama, tahun terbit sama halaman, itu body note di akhir kalimat. Tetapi kalau kampus-kampus swasta kayak kita di IH itu kebanyakan kita pakai footnote atau catatan kaki di bawah yang lengkap semua judul semuanya. Jadi perbedaan kita itu sangat banyak dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik itu penulisan footnote maupun body note. Tetapi banyak kesamaan kita juga di dalam menulis jurnal. Jadi kalau kita pengen melihat perbedaan kita bersama jurnal-jurnal lain itu, karena sistematika penulisan jurnal di luar itu banyak ragamnya. Artinya banyak ragamnya, di sana kebanyakan kita sebagai akademisi swasta yang ngajar di swasta pengen menulis jurnal di kampus negeri, ya pasti kita sedikit kebingungan di dalam sistematika penulisannya, karena sistematika penulisan kita berbeda. Artinya berbeda itu bukan tidak ada abstrak, tetap ada abstraknya, tetap ada pendahuluannya, tetap ada metodologi penelitiannya dan sampai daftar pustaka.
tetap ada. Tetapi kebanyakan kita perbedaannya di catatan kaki itu saja. Footnote dan footnote. Itu perbedaan yang sering kita temukan di kampus-kampus luar. Kalau mekanisme penulisannya kebanyakan kita sama, ya. Cuma nanti di sana ada perbedaan kita, mungkin dia nanti di metodologi penelitiannya nanti beda. Dia letak di bawah. Misal kita di kampus Anjani, kita pakai pendahuluan pertama pendahuluan, kedua metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, baru daftar pustaka. Tapi banyak jurnal-jurnal di luar itu dia pakai pendahuluan, ya, pendahuluan, nanti keduanya itu nanti pembahasan, terus ketiga metodologi penelitian dan kesimpulan, baru daftar pustaka. Itu perbedaannya. Cuman kerangkanya aja yang beda-beda. Kadang-kadang metodologi di luar, kadang-kadang di bawah. Itu tempat perbedaannya. Di dalam setiap jurnal yang di luar ataupun kampus-kampus negeri lah di luar sana. Oleh karena itu, kalau kita melihat template itu artinya contoh penulisan jurnal. Ada di jurnal itu, kalau kita membuka jurnal ada template-nya. Template jurnal kita download itu bagaimana sistematika penulisan jurnal di tempat kita mau memasukkan jurnal. Kalau template-nya pakai footnote, terus pakai footnote. Jangan sok-sok pakai body note, tolak tulisan kita. Kalau template-nya pakai body note, harus pakai body note. Jangan pakai footnote. Ya. Karena template itu adalah acuan kita, pedoman kita di dalam menulis jurnal. Setiap jurnal itu beda-beda, memang beda-beda, tergantung kampusnya, tergantung jenis jurnalnya, cara tempat perbedaannya. Ya, jadi kita harus berhati-hati sekali kalau mau memasukkan jurnal. Harus benar-benar paham template-nya atau contohnya, pedoman penulisannya, harus dipelajari dulu. Kalau adik-adik tidak pelajari template itu, bisa-bisa tulisan kita ditolak sudah sama pengelola jurnal. Tapi kalau adik-adik sudah paham mekanisme template penulisan jurnal di tempat kita mau memasukkan jurnal, otomatis 100% akan diterima tulisan kita. Ya, harus dipelajari itu template pedomannya. Biasanya itu perbedaannya. Paling di footnote, paling di body note. Saya itu. Kalau di daftar pustaka sama-sama misalnya. Paling nanti di metode penelitian itu didahulukan, ada yang di setelah pembahasan dan hasil penelitian. Ada yang hasil penelitian dulu baru metodologi penelitian. Ada yang metodologi penelitian dulu baru hasil dan pembahasan. Itu perbedaan, itu tempat bedanya saja, kerangka penulisannya saja. Tapi kalau bahasa sama saja setiap jurnal. Paham ya? Kalau makalah ya tidak ada bedanya, sama saja. Bab 1, bab 2, bab 3. Ya, kalau makalah itu yang adik-adik nanti akan dipandu oleh pemateri ketiga, ya. Itu mahasiswa saya dulu, ya, sempat saya ajar di semester 5. Semester 5 saya ajar akhir bulan Anugerah. Itu jadinya, paham ya? Apalagi tadi? Perbedaan abstrak dengan kesimpulan. Perbedaan abstrak dan kesimpulan. Beda. Batuk ya. Jadi di abstrak itu
sudah termasuk kesimpulan. Sudah masuk kesimpulan abstrak itu. Kalau adik-adik mau menguasai jurnal, menguasai skripsi, baca bahasa abstrak. Baca abstrak. Tapi dengan secekat ingin abstrak. Tapi kalau orang yang asal-asal buat abstrak itu beda-beda, dia ngerti isi skripsi. Tapi kalau orang yang bimbingannya orang yang ahli menulis, pasti abstraknya itu di abstrak itu tercover semua. Latar belakangnya ada, pembahasannya ada, metodologi penelitiannya ada, kesimpulannya pun ada di sana di abstrak itu. Makanya abstrak itu kata kunci. Di sana tempat benang merah skripsi maupun jurnal di abstrak itu. Kalau ada pengen sebentar tahu isi jurnal, tahu isi skripsi, cukup baca abstrak. Mesti tahu tanpa membuka bab 3 metodologi penelitian. Lihat abstrak, metode penelitian dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Harus sudah di abstrak. Begitu juga di jurnal, juga di skripsi, tesis, disertasi. Ya, kalau di makalah tidak ada abstrak. Itu dia. Kalau kesimpulan belum tentu abstrak. Kesimpulan itu memang itu dianalisis pikiran atau bahasa-bahasa kita. Ya, kesimpulan kita dari judul sampai pembahasan kita bahasakan dengan bahasa sendiri untuk kesimpulan. Kalau abstrak itu kita ambil dari judul bab 1, bab 2, bab 3 dan kesimpulan. Itu abstrak. Kesimpulannya itu ada di sana. Ya, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Materi yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Dan sedikit kami simpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri, yakni karakteristik karya ilmiah dalam penulisan jurnal atau skripsi. Yang pertama, mengacu pada teori. Yang kedua, harus berdasarkan fakta. Yang ketiga, logis. Yang keempat, objektif, sistematis, valid, jelas dan tuntas, menggunakan bahasa baku dan tulisan harus sesuai dengan aturan standar nasional. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah bisa kita lihat dari struktur kajian, struktur dan substansinya, sikap penulis dan penggunaan bahasa. Lalu struktur jurnal, di sini ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, isi, kesimpulan dan daftar pustaka. Itu dia kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan oleh BEM Institut, Ketua BEM Institut Agama Islam Hamzah Wadi Lombok Timur kepada Bapak Pemateri yang akan diwakili oleh Sekretaris BEM Institut Agama, Sekretaris BEM Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Hamzah Wadi Lombok Timur. Terima kasih.